Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara aspek yang dibahas di dalam buku kecil ini adalah al-imaniyat fil bait. Aspek keimanan di dalam rumah tangga. Kemudian salah satu di antara nasihat yang masuk di dalam bahagian aspek keimanan ini adalah nasihat yang keempat. Ij'alil bait makanan lidzikrillah. Jadikanlah rumah-rumah kita ini sebagai tempat untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganugerahkan kepada kita rumah bukan hanya memiliki fungsi-fungsi yang sifatnya fisik, seperti melindungi tubuh kita dari cuaca panas dan dingin, demikian juga melindungi tubuh kita dari berbagai macam gangguan-gangguan dan bahaya. Tetapi rumah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki fungsi-fungsi yang sifatnya maknawiyah. Salah satu di antara fungsi itu adalah tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memperumpamakan mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah perumpamaan yang sangat menyentak dan menyinggung kalbu kita. Karena sesungguhnya perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati itu bukanlah perbedaan yang sedikit, tapi perbedaan yang sangat jauh. Kalau kita coba memahami hadis ini, seolah-olah ya Rasulullah SAW memperumpamakan seolah-olah sebuah rumah yang di dalamnya tidak pernah digunakan untuk zikrullah, tidak pernah digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah perumpamaan rumah seperti kuburan. Kuburan kan adalah tempatnya mayat, tempatnya orang-orang yang mati. Ya, jadi sekalipun rumah itu luas, sekalipun rumah itu mewah, sekalipun rumah itu lengkap dengan berbagai perabot, tetapi di dalamnya penghuni atau orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu tidak digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang tinggal di dalamnya sama dengan orang mati, sama dengan mayat. Dan rumah yang ditinggali itu seperti kuburan. Sepi. Ya. Jadi dalam hadis yang lain ada juga disebutkan, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu kita dilarang sholat di situ. Ya, kita dilarang sholat
di satu lokasi yang di dalamnya ada pekuburan. Kemudian juga kita dilarang membaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita dilarang oleh Rasulullah SAW menjadikan rumah itu sebagai kuburan, maka itu artinya di dalam rumah itu hendaknya kita gunakan untuk salat. Apalagi Nabi SAW mengatakan salat sunat yang paling afdal itu adalah salat sunat yang ditunaikan di rumah, yang dikerjakan di rumah. Kemudian kalau kita tidak ingin menjadikan rumah itu seperti kuburan, maka gunakan rumah itu juga untuk belajar Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mempelajari makna-makna Al-Quran. Nah, tetapi apabila rumah itu tidak digunakan seperti itu, apa bedanya dengan kuburan? Pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah, apa saja makna zikir di dalam hadis ini? Yang Nabi SAW menganjurkan kita untuk menghidupkan rumah kita dengan zikrullah. Kata para ulama, zikir itu terdiri atas beberapa jenis. Ada namanya zikrul lisan, zikir lidah. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah zikir lisan. Ya la haula wala quwata illa billah. Ini juga adalah zikir lisan. Membaca doa-doa, apalagi doa-doa yang dianjurkan dibaca di dalam rumah, ini juga adalah bagian daripada zikrullah. Kita masuk ke dalam rumah, paling minimal kita mengucapkan bismillah, kita mengucapkan salam. Kita keluar rumah juga mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Kita masuk ke dalam WC, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC, keluar WC kita mengucapkan doa ghufranak. Kita makan, kita mengucapkan minimal basmalah. Selesai makan minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Ini semua adalah zikir lisan. Ya. Kemudian juga ada zikir dengan hati. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ya. Apanya Allah yang kita ingat? Yang kita ingat selain nama-nama, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, juga yang kita ingat adalah syariatnya. Karena di dalam rumah itu juga berlaku beberapa syariat-syariat. Ada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Harus ditegakkan sebenarnya. Ya, harus ditunaikan. Nah, ketika kita mengingat syariat-syariat itu, aturan-aturan itu, kemudian kita kerjakan apa yang menjadi perintah, kemudian kita menjauhi hal-hal yang dilarang dikerjakan di dalam rumah, itu adalah bagian daripada zikrullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah zikrullah. Kita membaca Al-Quran, bahkan kita menjadikan rumah kita untuk tadarus, mengundang orang lain tadarus Al-Quran, menamatkan misalnya satu juz. Kita berkumpul, kita mengundang tetangga, kita mengundang kerabat berkumpul untuk tadarus Al-Quran. Ini adalah zikrullah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah, sinarilah rumahmu dengan Al-Quran. Nah, kita sholat di dalam rumah itu adalah bagian daripada zikrullah. Bahkan kita membuat halakah-halakah ilmu, mengkaji ilmu syar'i. Kita tempatkan rumah kita untuk mempelajari ilmu agama. Kita membuat halakah di dalam rumah kita itu. Kita mengundang tetangga kah, kita mengundang kerabat, atau mungkin teman-teman
sekolah, teman-teman kuliah, kemudian kita mengundang seorang ustadz, seorang ahli agama, lalu kemudian kita mempelajari agama di dalam rumah itu adalah bagian daripada zikrullah. Ya. Bahkan kata para ulama, sekalipun di dalam hadis itu disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dikatakan satu rumah dari rumah-rumah Allah yang maknanya adalah masjid. Tetapi insya Allah juga termasuk di dalamnya adalah rumah yang bukan rumah masjid, tempat tinggal. Apa itu? Pertama adalah khaffat alaihimul malaikah. Jadi tidaklah seseorang berkumpul dari satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian di dalamnya dibaca Al-Quran, dipelajari Al-Quran, melainkan Allah akan menurunkan pertama nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan ya, kepada orang yang melakukan aktivitas membaca dan mengkaji Al-Quran. Kemudian khaffat humul malaikah, mereka akan dikerumuni oleh malaikat, akan masuk malaikat di dalam rumah itu, yaitu malaikat rahmat, malaikat pembawa rahmat. Ya, karena malaikat itu banyak tugasnya, ya, dan ada malaikat yang tidak bisa dihalangi seperti malakal maut, ya, itu bisa saja masuk ke dalam rumah itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Tetapi yang dimaksud di sini ketika orang berkumpul membaca Quran itu adalah malaikat rahmat. Bagaimana menurunkan rahmat? Ya, apalagi di sambungan hadis ini juga Nabi SAW mengatakan. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Ghasyiyatuhumur rahmah. Akan ditaburi kepada mereka itu rahmat. Ya, berkumpul para malaikat wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut, mengingat-ingat nama-nama mereka itu yang hadir di hadapan malaikat di hari kemudian. Nah, inilah bagaimana kita berupaya untuk jangan sampai rumah kita ini dijadikan sebagai kuburan. Ya. Jangan sampai orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu ibarat mayat-mayat. Ya. Bisa saja mayat yang masih hidup. Ya, mayat yang bisa bersiul, berjalan ke sana kemari. Ya, ini mayat gentayangan. Ya. Gentayangan di dalam rumah. Ya, tetapi pada hakikatnya secara maknawi mereka itu adalah mayat. Kenapa mayat? Dia tidak gunakan rumah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba kita lihat realitas umat kita pada hari ini. Kita sangat sedih, ya, kita sangat menyayangkan, dan karena itu ya kita sampaikan nasihat ini pada malam hari ini. Alangkah banyaknya di antara rumah-rumah yang mati, ya, rumah-rumah yang di dalamnya bukan zikrullah, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ada di dalamnya adalah nyanyian-nyanyian, musik-musik, ya, kemudian pembicaraan-pembicaraan yang terjadi adalah menggibah orang lain, melakukan adu domba, bahkan melakukan rapat-rapat musyawarah-musyawarah untuk melakukan makar terhadap orang lain, bahkan kadang-kadang juga terhadap kebenaran. Rumah dijadikan untuk tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat berjudi, tempat minum khamar. Ya, maka ini sudah lebih dari kuburan. Ya, bukan lagi sekedar kuburan. Ya, sudah lebih daripada kuburan. Nah, perlu kita ingat bahwa ada rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, ada rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, ya, secara umum yang pertama adalah rumah yang tidak ada zikrullah di dalamnya. Kemudian rumah yang digunakan untuk bermaksiat, ya, untuk berjudi, untuk minum khamar, minuman yang terlarang, untuk ghibah, rapat, merancang makar untuk memudaratkan orang lain. Inilah rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, ketika
rumah kita ini mati, ketika rumah kita ini tidak dimasuki oleh malaikat, maka bagaimana bisa penghuni rumah itu akan bahagia? Mendapatkan ketenangan. Ya, bagaimana mungkin rumah tangga itu akan bahagia? Bagaimana mungkin pasangan suami istri, anak-anak itu akan bahagia? Bagaimana anak-anak kita akan lahir sebagai anak-anak yang soleh dan solehah? Ya, itu boleh jadi kenapa? Karena kita mendidik anak-anak kita di rumah yang seperti mayat, tidak ada zikrullah di dalamnya. Ya, tetapi yang terjadi adalah kemungkaran-kemungkaran. Nah, karena itu mari kita menghayati nasihat ini. Ij'al al-bait makanan dzikrillah. Jadikanlah rumah-rumah kita ini sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada zikir yang kita jelaskan tadi itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi memiliki makna yang luas, memiliki makna yang banyak. Sehingga dengan seperti ini, insya Allah inilah fondasi yang paling vital di dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu rumah yang di dalamnya digunakan untuk zikrullah. Alangkah indahnya rumah yang seperti ini. Anggota keluarga selalu salat di beberapa tempat. Kalau memang tidak ada tempat khusus untuk digunakan sholat, kadang-kadang di dalam kamar, kadang-kadang di ruang tamu, kadang-kadang di tempat-tempat lain. Kemudian membaca Al-Quran, ya. Orang yang membaca Al-Quran khususnya surat Al-Baqarah itu tidak akan mendekat setan di situ, akan lari setan itu. Ya. Jadi kalau kita sudah budayakan zikrullah di dalam rumah kita ini, maka insya Allah rumah tangga kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari berbagai problema, jauh dari berbagai permasalahan. Insya Allah.